Berdiri sendiri. Benar. Dia harus bersama dengan masyarakat. Dia harus memberikan kontribusi yang sama, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Disebutnya pesantren itu penjara suci. Penjara suci. Tempat anak nakal dibuang. Iya. Termasuk saya dan generasi saya tuh. Iya. Biasanya kalau orang tuanya udah gak kuat, nyekolahin anaknya, nakal mendidik. sana, nakal sini. Iya. Kita buang ke santri. Memang orang kalau jomblo pinter ngeles, Gus. Kalau udah menikah lebih pinter ngeles lagi karena harus ngeles ke istrinya. Nah itu, Gus, kita dalam mencari pasangan itu kita pasang standar yang sekecil mungkin kepada dia, Iya. agar dia itu tidak hidup dari ekspektasi. Betul. Jadi ketika nanti kita naik, Betul. dia naik dalam keadaan Betul. tetap rendah hati. Betul. Karena sudah tahu Betul. bahwa dia dulunya bukan siapa-siapa. Itu filosofi dasar dari seorang Syukron Makmun, ayah saya. Dulu di sini Habib, ijazahnya tuh nggak diakui Habib oleh negara. Jadi ayah saya selalu bilang, kamu tuh nggak butuh pengakuan siapapun. Benar. Kamu butuh ilmu, kamu butuh akhlak. Ketika ilmumu mumpuni, punya kapabilitas keilmuan dengan integritas akhlak yang menempel, masyarakat pasti akan cari kamu. Jadi Darul Rahman itu baru mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pemerintah. Itu di era Menteri Agama Pak Malik Fajar. Nah, itu beliaulah orang yang pertama kali itu memberikan pengakuan kepada pesantren model kita, ijazahnya disetarakan tanpa perlu melakukan perubahan kurikulum, tanpa perlu ikut ujian negara, tapi ijazah kita Diakui. disetarakan. Iya. Nah, itu sebetulnya tadi itu Habib. Jadi kata ayah saya, kamu harus tampil apa adanya. Untuk apa saya tulis di ijazahmu misalnya nahunya 100, tapi tidak ngerti i'rab. Percuma. Suatu hari pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Untuk apa nilainya tinggi-tinggi kalau orang itu nanti al-ismu ala ghairil musamma. Iya. Hari ini banyak sekali yang ismunnya itu menakutkan Habib. Ya, gelarnya panjang misalnya, namanya, casingnya. Nah, di sini kita pakaian guru sehari-hari ya seperti ini Habib. Iya. Ya, sama dengan Habib Husain. Karena apa? Karena biarlah ketika nanti orang datang kepada kita, itu bukan datang karena melihat casing kita, bukan karena kemasan kita, tapi memang datang karena mereka merasa perlu untuk belajar ilmu. Iya. Jadi di situ sebetulnya Habib Husain yang kita katakan tadi pendidikan kemanusiaan. Iya. Jadi orang itu diajarkan betul apa yang sebetulnya akan mereka hadapi kelak di masyarakat. Disitulah kita ajarkan. Bahwa pencitraan itu tidak akan berumur panjang. Berumur panjang. Saya itu yang saya rasakan itu. Pertama ilmu kehidupan. Dulu Gus, saya itu kalau makan tempatnya harus steril. Iya. Di pesantren tuh saya belajar. Iya. Ya walaupun nggak steril banget, oke lah. Iya. Terus juga di pesantren itu nggak bisa pencitraan memang. Iya. Karena kita 24 jam hidup di pesantren sehingga ketahuan tuh kalau ada apa-apa. Jadi misalnya cara tidurnya kita gimana dan lain sebagainya. Nah Gus, ngomong-ngomong, kalau saya kan filsafat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kenapa filsafat? Karena ayah saya bilang katanya filsafat itu ngajarin mikir dengan benar. Karena orang bodoh itu ngerepotin katanya. Jadi biar gak ngerepotin. Nah, kalau jenengan sendiri berarti berangkat dari Darul Rahman juga? Dari Darul Rahman di sini. Santri pertama? Enggak, sudah santri keangkat. Saya sekolah di sini sudah kira-kira Darul Rahman berdiri hampir 12 tahun. Oh, terus dengan masuk saya yang ke-13. Ke-13. Tapi nggak sial itu. Itu angka yang nggak bagus katanya. Iya. Tapi nyatanya bagus. Iya, itulah pesantren Habib. Ya, pesantren itu diajarkan untuk melawan apapun yang menakutkan dan mencemaskan kita. Iya. Jadi kita diberi modal keberanian gitu. Nah, jenengan berarti waktu SMP itu? Iya, Sanawiyah Aliyah. Iya. Terus belajar ya seperti santri secara umum gitu Habib. Terus ini enggak Gus? Ini sesuatu yang pasti saya nggak tahu karena saya bukan anak kiai pesantren saya. Iya. Dapat privilege nggak? Kalau di pesantren saya pasti. Anaknya kiai itu dapat privilege. Pasti Habib. Dan itulah tradisi pesantren. Iya. Tradisi pesantren itu kan menghormati kiai dan semua yang menempel pada kiai. Iya. Jangankan anaknya, mobilnya,
sendalnya, semuanya, sendalnya, bahkan kambingnya pasti mendapat itu. Tinggal bagaimana cara didikan orang tua. Nah itu, apakah saya menikmati dalam tanda kutip kegusan saya, dipanggil Gus kan dari lahir ya. Jadi artinya ketika saya masuk pesantren, anak-anak tahu saya Gus gitu. Nah, tetapi kemudian ayah saya mengatakan bagaimana kamu itu membenargunakan nikmat Allah. Benar. Bukan menyalahgunakan nikmat Allah. Keistimewaan pastilah. Guru-guru pasti setengah hati kan kalau berhadapan dengan santri saya. juga manggilnya Gus. Manggilnya Gus. Dari kecil. Dari kecil gitu. Guru pun manggilnya Gus gitu. Tapi artinya saya kemudian ditekan betul oleh ayah saya untuk tidak menikmati itu, Habib. Ya, dulu saya pernah, Habib, ya misalnya punya DNA turunan pinter ngomong lah kayak ayah saya. Jadi saya umur 16, 17 dulu sering mewakili ayah saya. Baik karena kan di kondisi darurat beliau mendadak sakit, atau ada permintaan masyarakat pesantren ya, bagi masyarakat dengan kultur NO. Nggak dapat bapaknya kan anaknya. Nah, jadi ketika ayah saya nggak datang, itu sudah anaknya saja. Jadi saya umur 16 tahun, 17 tahun, itu biasa jas saya penuh dengan amplop, Habib, ya. Beli sarung sendiri. Jadi kayak saya bilang, sarungmu kok bagus-bagus, Is. Iya, saya kan kemarin makilin ke Pasuruan. Dia mampir ke Ampel beli sarung saya gitu. Nah, saya menikmati itu, Habib, ya. Tetapi kemudian ayah saya pada satu masa melarang betul. Kamu sekarang nggak lagi makilin saya. Kamu nggak lagi keluar, kamu balik ke dalam ngaji katanya. Nggak ada kiai muda itu gedenya jadi kiai, nggak ada. Kamu tuh sekarang ibarat orang mau berdagang, kulakannya yang banyak. Ini kulakannya belum cukup, buka lapak tiap hari. Habis ilmumu nanti, habis akhlakmu. Dan yang paling beliau takut, dulu saya pernah kejadian, Habib. Saya umur kira-kira 17 tahun. Ayah saya dulu selalu menjadi khotib di Masjid Jami Malang untuk sholat Idul Fitri. Jadi di Masjid Jami Malang itu mulai tahun mungkin 80-an, mungkin 70-an. Malang, Jawa Timur? Malang, Jawa Timur, karena ibu saya orang Singosari. Iya. Jadi kalau lebaran pulang di sana, kebetulan ayah saya suka ada di Malang, jadi selalu berkhutbah di Masjid Jami Malang. Itu kan yang hadir banyak sekali. Satu alun-alun nutup itu, Habib. Sampai ke gereja yang di depan Gramedia dulu itu saya masih ingat. Satu ketiga kata pengurus masjid tanpa sepengetahuan ayah saya bilang, Gus, tahun depan sampean aja yang khutbah gimana? Karena mereka ngelihat bukan ilmu saya, Habib, ya. Saya ini besar dari kecil, Habib. Badan saya memang itu besar gitu. Besar. Jadi orang baru tahu usia saya itu kalau saya ngomong. Waktu itu, ini masih di bawah 20 tahun, tapi casing luarnya itu meyakinkan untuk naik mimbar. Jadi saya waktu itu nggak bilang juga sama Pak Kiai ayah saya. Saya diem-diem aja. Lah tiba-tiba ada orang Malang yang cerita, katanya nanti tahun depan Gus Faiz yang mau khutbah. Itu saya dipanggil, Habib, dengan wajah yang serius marah. Apa-apaan kamu? Mau jadi khutbah di Malang? Kamu nggak ingat Darul Hadis itu siapa di situ? Suaramu kedengeran sampai situ. Nggak ada. Wah, batal saya pansos. Jadi waktu itu batal saya, Habib, ya. Naik mimbar Masjid Jami Malang ini yang memang waktu itu cita-cita juga. Jadi itu mungkin memungkinkan sekali, Habib, karena memang zaman itu kultur dan budayanya seperti itu. Nah, kalau sekarang dari tadi Habib yang nanya nih, kalau saya balik, Habib, ya, generasi sekarang ini kan beda, Habib, ya. Kita dulu kan suka bercanda, yang kita hadapi itu generasi kolonial. Dia lebih sami'na wa atokna. Ya, dawuh kiai ya sami'na wa atokna, ya, diberi pemahaman apapun ya seperti itu. Nah, sekarang ini kan kalau saya lihat Habib dengan saya itu ada persamaannya, tapi tidak banyak samanya juga, Habib. Habib lebih kepada generasi milenial. Ya. Nah, kira-kira, Habib, ya, sebenarnya tips dakwah, dunia dakwah di kalangan milenial, apa yang milenial inginkan dari seorang dai ketika menyampaikan abjad agama, dari rukun Islam, rukun iman, ihsan, tasawuf, apa yang selama ini Habib dapatkan gitu dalam perjalanan Habib di dakwah ini? Iya, yang pertama itu, Gus, yang mereka harapkan adalah pertama penjelasan Islam yang bisa diterima oleh akal mereka. Yang sebagian itu lebih bersifat rasional,
sekuler dan lain sebagainya. Iya. Nah, karena itu kita ditantang itu untuk bukan hanya menyajikan dalil, tapi point of view, POV. Setuju. Sehingga gimana nih meyakinkan orang bahwa agama ini itu betul-betul rasional. Sekaligus meyakinkan orang bahwa aspek yang tidak rasional dari agama ini juga itu rasional. Iya. Misalnya saya bilang, Gus, ada beberapa hal dalam Islam itu yang memang sifatnya ta'abudi, memang nggak bisa dirasionalisasikan. Tapi justru di sanalah kita diuji. Kita itu taat karena akal kita atau taat karena Allah gitu. Iya. Kalau taat karena Allah walaupun nggak masuk akal, kamu akan lanjutin. Akhirnya kita diminta bukan hanya cakap dalam berdalil, tapi bagaimana membuat dalil itu menjadi point of view, sehingga orang ngerasa, oh iya, ini relate dengan kehidupan saya gitu. Jadi Islam menjadi rasional. Kemudian yang kedua tadi, apa sih pentingnya agama bagi kehidupan saya? Apa yang relate? Makanya saya menghindari misalnya istilah-istilah kayak mubazir, zuhud. Saya pernah bikin satu video tentang zuhud dan mubazir, tapi judulnya tentang hidup minimalis. Karena anak muda trennya itu hidup minimalis lah, kemudian kesehatan mental dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Gus, mereka ingin Islam itu hadir sebagai media rehabilitasi, bukan hanya menghukumi, tapi memberi solusi. Gitu. Betul. Jadi kemungkinan besar kan orang-orang di luar sana itu tahu bahwa zina haram, minuman keras haram, judi haram, LGBT salah, dan lain sebagainya. Semua itu kemungkinan sudah tahu. Tapi kenapa masih dibicarakan? Karena mereka ingin dapat tips bagaimana cara menghindarkan dari itu. Karena jeratan setan itu kan sangat memegang mereka, sehingga kemudian mereka butuh nih treatmentnya gimana sih. Nah, seorang dai itu dituntut untuk bisa memberikan treatment, gimana caranya kemudian untuk itu. Dan yang terakhir, Gus, ini problem dai santri biasanya, Gus, mereka berbicara seolah-olah kepada santri juga. Padahal jumlah santri di Indonesia itu hanya 4 juta. Sedangkan jumlah pembelajar di media sosial itu 60 sekian persen. Jadi santri itu hanya 1,5%, nggak nyampe 2% bahkan. Jadi 60% itu bukan santri. Nah, kadang santri kalau ngomongin hal-hal yang cetek, mereka malu. Karena apa kata santri lain? Seolah-olah ilmu saya kelihatan cetek. Rendah. Nah, karena itu kemudian mereka seringkali nggak nyambung sama generasi milenial. Padahal generasi milenial, mohon maaf, Gus ya, pertanyaannya masih sangat dasar. Misalnya ya, tuntunan cara wudhu, cara sholat, itu selalu penontonnya jutaan di media-media digital. Atau pertanyaannya, Bib, saya itu pernah junub, terus gak ada air. Itu caranya gimana? Guling-guling di pasir atau boleh pakai mandi bola, Bib? Diganti mandi bola itu kan. Atau pertanyaan-pertanyaan yang memang kita gak temukan itu di kitab, Gus. Nah, ini di challenge nih seorang santri. Misalnya, Bib, bener nggak kiamat itu hari Jumat? Oh iya, bener. Nah, negara-negara yang masih kemis gimana? Nah, jadi kita ini juga di challenge untuk mengupgrade ilmu kita. Mungkin ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di pesantren. Sehingga dari sana kita harus berkolaborasi, mengembangkan wawasan keilmuan kita dengan sains dan lain sebagainya. Seperti sekarang juga nih kan dengan multimedia. Saya pada titik itu luar biasa, Habib ya. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Habib kepada generasi milenial itu kan seperti diktum ketika kita dulu ngaji di pesantren. Khatibin nas, kata Nabi bahkan. Ajak masyarakat itu berdialog ala qadri uquli, sesuai dengan wawasan mereka, sesuai dengan dunia mereka. Itu saya pikir itu yang membuat orang akan mendapatkan kedamaian hati dan ketentraman berpikir. Ini kan mendamaikan antara akal dan hati.
Akal kadang-kadang menerima Habib itu sebagai kebenaran, tapi hati yang terbelenggu oleh hawa nafsu itu masih melawan. Jadi yang disampaikan oleh Habib itu memang menjadi tugas dan kewajiban kita semua di pesantren untuk bagaimana apa yang kita dapatkan dari literatur keilmuan Islam itu bisa dipahami sesuai dengan semangat zaman. Saya gara-gara Habib tadi memberikan begitu banyak contoh, saya teringat satu ketika pertanyaan di masjid Habib. Ada murid-murid saya di masjid tuh tanya, Gus, ngaji lewat YouTube tuh sanatnya mutasil apa mungkoti? Nah, gitu loh. Ini saya pikir Habib Hussein akan senang mendengar jawaban saya ini nanti nih. Ngaji lewat YouTube, lewat Instagram, itu statusnya sama nggak sih dengan kita ngaji talaki langsung dengan seorang guru? Ketika saya ingin menjawab seperti itu, saya sadar kita hidup di zaman apa. Maka saya ambil tamsil begini. Dalam tradisi sufi, guru dengan murid itu tidak selamanya bertemu dalam keadaan yaqdhatan. Jadi kalau ada orang misalnya bercerita ya, Gus ini rasanya mustahil nih bertemu nih. Karena si A hidup tahun sekian, si B hidupnya tahun sekian, tidak ada kemungkinan liqa bertemu nih. Tapi bagaimana mungkin si B ini mengaku gurunya A? Kalau kita belajar tasawuf kan nggak sesederhana itu. Ada belajar talqin lewat mimpi. Nah, ketika saya jawab hari ini misalnya, ketika kita memahami dari guru-guru kita, mimpi orang soleh, mimpi orang-orang yang baik, itu bisa dijadikan landasannya bahwa saya mengambil ilmu, saya bermimpi guru saya ngomong seperti ini dan omongannya itu fi mizan syariat itu benar Habib ya. Maka dikatakan ini bagian dari guru dan murid. Guru dan murid. Nah, YouTube itu kan mimpi milenial. Bener. Gitu. Saya melihat Habib Hussein dan Habib Hussein melihat saya. Oke. Mungkin karena kedekatan kita, ikatan emosional. Mungkin kalau kita punya bertarekat, mungkin Habib akan bermimpi ketemu saya dan saya akan bermimpi ketemu Habib. Tapi sebetulnya validasinya kan rumit nih Habib. Tapi kalau YouTube, validasinya kan jelas. Misalnya, saya mendengar guru saya Habib Hussein. Habib Hussein bilang, saya mendengar guru saya Muhammad Faiz misalnya. Itu kan mudah sekali. Kapan itu dikatakan? Jelas video. Iya, jelas. Ketika ada orang yang ngasih komentar, itu kan ada ukurannya. Maka ketika kita menjawab kepada milenial, sahkah? Mengaji lewat YouTube, ya sah. Nah, tinggal kewajiban milenial itu memilih para guru tersebut kan. Siapa mereka yang punya rekam jejak keilmuan, mereka yang punya tradisi belajar agama secara baik dan benar, kan tinggal itunya. Nah, saya seperti ini Habib, itu memang penting banget. Hari ini kan kadang-kadang kita suka meributkan sesuatu yang mungkin bukan substansi masalah gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa merekam, kita tidak bisa menangkap apa yang generasi milenial ini inginkan dari para dai hari ini. Karena kan sebenarnya media digital baik YouTube ataupun lainnya itu kan sebenarnya cuma media aja. Sama kayak mic lah. Betul. Dulu pakai atau kalau manggil azan ya kita pakai apa? Pakai ini yang dipukul di masjid kan. Ya sama kan Habib kan. Gosok gigi dulu pakai siwak. Hari ini kita pakai sikat gigi, pakai pasta gigi. Yang tentunya ini kelihatan sebagai alat dia berbeda, tetapi kan substansinya justru dapat kan, Habib. Dia lebih bersih bahkan, lebih wangi. Manggil masyarakat pakai beduk gitu, atau pakai ya itu hanya media aja. Dan ini Gus, tapi yang biasanya saya garis bawahi Gus, sebaiknya ngaji di media digital itu tetap menjaga adab. Sebagai seorang santri, misalnya ya. Jangan memotong-motong secara serampangan. Ngajinya kiai. Kadang dipotong-potong. Konten itu dibuat seperti seenaknya. Betul. Terus yang kedua, jangan jadikan link ngaji kita sebagai media untuk saling bertengkar. Kadang di grup Gus,
Betul. Kita itu Sepakat. pendapat kita itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu, tapi dikait-kaitkan oleh santri kita untuk kemudian menyudutkan kelompok tertentu. Bahkan saya bilang, Gus, jangan sampai dengerin ceramah saya itu di kamar mandi. Iya. Karena takutnya pas saya baca ayat, atau pas keluar ayatnya di videonya, pas ada di dalam kamar mandi. Atau kalau bisa ya jangan sambil tiduran lah. Tapi ini jadi agar terasa seriusnya dalam mengaji. Betul. Nah, itu dua hal yang saya mau garis bawahi, Habib. Yang pertama, posisi ketika belajar. Itu yang mungkin menghilangkan barokatul ilmi. Iya. Kita kalau ngaji depan guru, pasti pakai pakaian yang baik. Bagus. Karena gurunya ada di depan kita. Sekarang, karena belajarnya lewat medsos, semau-maunya. Kadang pakai kaos, pakai celana pendek, sambil baring-baring, mendengarkan tafsir misalnya. Nah, itu yang perlu kita koreksi. Yang kedua tadi, Habib, memotong-motong konten. Iya. Itu yang saya rasa menjadi kejahatan dan hilangnya keberkahan dari ilmu, Habib. Saya Habib ya, sebelum ada medsos saja, Habib. Kadang-kadang kalau ngajar di Jakarta yang di kampung yang padat, saya tahu begitu banyak guru dengan afiliasi ormas yang berbeda, dengan kecenderungan fikih yang berbeda. Saya kadang-kadang seiring dengan pengalaman panjang bersama masyarakat, saya bisa, Habib, mengetahui mana pertanyaan yang murni ingin dia tahu, mana pertanyaan yang dia ingin ngetes atau mengadu saya dengan orang lain. Misal, Habib ya, saya tahu lah di masyarakat itu bermadzhab Imam Syafi'i, orang Betawi 100%, kulturnya NO 1000% misalnya, yang secara turun-temurun itu zakat fitrah ya pakai beras. Tiba-tiba ada orang bertanya kepada saya gitu ya, orang situ, lahir di situ, Gus, sah apa tidak membayar zakat fitrah menggunakan apa ini? Uang. Maka saya tidak semena-mena langsung menjawab tuh, Habib. Saya bilang, kamu sekarang sudah bayar zakat fitrah apa belum? Sudah, Gus. Pakai apa? Pakai beras. Sudah sah dan benar. Untuk apa kamu berpikir mengeluarkan zakat fitrah pakai apa ini? Uang. Kalau dia katakan, enggak, saya cuma kepengen tahu. Kalau kepengen tahu, kebetulan saya ngajar di masjid tertentu, kitabnya misalnya Bulughul Maram, kamu ngaji duduk sama saya. Nanti kalau sudah sampai di bab itu, saya akan jelaskan pandangan ulama secara utuh. Karena saya tahu, Habib, kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu akan dia adu kan. Apalagi orang-orang yang puber intelektual. Dia ingin menyalah-nyalahkan gurunya kan. Dengan cara apa? Ya kita minjem tangan kita kan. Oh, itu kata Ustadz A, oh itu kata Kiai B, oh itu kata Habib C. Nah, ini yang saya pikir nggak bagus ya, Habib. Ya. Bahkan saya mohon maaf namanya lupa ya. Tapi dulu Imam Abdurrahman bin Hurmus, ini guru Imam Malik. Ya, saya lupa ada 3 orang itu ya. Imam Malik dengan temannya, ada satu lagi temannya nih, Habib. Ini kalau 2 orang yang nanya, itu selalu dijawab sama gurunya nih. Tanya apa aja dijawab. Tapi kalau yang ini nggak dijawab, Habib. Lama-lama yang ini kan protes ya. Ini saya kok dianaktirikan ya. Kalau yang nanya itu Malik, Imam Malik masih santri, Malik yang nanya gitu kan. Kalau yang nanya si A, si B kok dijawab ya. Kalau saya kan enggak. Apa kata gurunya? Anakku, kenapa saya kalau kamu yang nanya enggak jawab? Tapi kalau 2 orang ini yang nanya saya jawab. Karena mereka nih murid-murid saya yang alim. Saya khawatir ilmu saya itu dimakan oleh usia saya. Bukankah waman nu'ammirhu nunakkisuhu khalqi. Boleh jadi kata gurunya, saya ini sudah dimakan usia. Intelektual saya, kebijakan saya itu tidak lagi ketika saya muda. Ada yang lupa, ada yang hilang seiring dengan usia yang semakin menua. Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada saya oleh Malik, saya tahu dia orang pintar. Kalau jawaban saya tidak pas banget, dia diam dan dia tidak akan menyebarkannya kepada orang. Karena dia paham pandangan gurunya ini mungkin memiliki titik lemah
seiring dengan waktu yang berputar. Sementara kamu nggak ngerti apa-apa. Nanti semua yang saya sampaikan dimakan, nggak di-sharing lagi. Nah, itu sebetulnya pelajaran dari santri dulu untuk santri sekarang. Pelajaran dari masyarakat dulu untuk masyarakat sekarang. Tidak semua yang kita lihat itu kemudian bisa kita share. Tidak semua yang kita dengar dari guru kita dalam kondisi bicara pribadi misalnya, itu kemudian disebar-sebarkan, dipakai untuk menghantam kanan, menghantam kiri. Itu yang sekarang saya rasakan justru menghilangkan barokah ilmu. Hari ini Habib ya, kan berbeda dengan zaman saya dulu. Saya dulu masih kecil, kalau mau dapat agama Islam di TV, itu seminggu sekali di TVRI. Iya kan? Kalaupun kuliah subuh itu di radio tertentu setelah subuh. Hari ini yang namanya konten Islam itu kan di mana-mana kapan. Tapi pertanyaannya, kan banyak orang Habib kadang-kadang, tidak banyak lah, ada orang semakin dia rajin ngaji, itu semakin sering merendahkan orang. Benar. Semakin giat dia buka hadis, ada yang semakin giat juga mencaci maki orang lain. Nah, ini yang saya pikir bahwa di era yang terbuka ini, orang tetap Habib ya, harus mencontoh nilai-nilai luhur tradisi orang mencari ilmu. Ilmu ini kan bukan untuk pansos, bukan untuk meningkatkan popularitas. Tapi ilmu ya ilmu. Ilmu untuk ilmu. Makanya dulu Habib, kita kalau berdiskusi itu tenang. Karena semuanya itu dalam koridor ilmu. Hari ini enggak Habib. Dilihat afiliasinya. Kemana nih orang? Kemana ini? Lalu dikait-kaitkan. Oh ini ke sana. Bilang aja Kiai mau dukung paslon ini. Misalnya begitu. Itu sih Habib. Itu yang menjadi problem kita akhirnya Gus. Makanya saya tuh suka bilang Gus, sekarang itu orang itu semakin tidak punya potongan untuk jadi wali kutub di dunia yang seperti ini. Jadi ayolah kita memastikan untuk jadi wali YouTube aja. Jadi orang yang memastikan YouTube itu masih ada konten yang positif. Iya. Karena saya khawatir Gus, ada beberapa orang yang nanti masuk surga karena dihitung sebagai ahlul fitrah. Karena tidak pernah bertemu dengan guru yang pas. Sehingga akhirnya dihitung fitrah dan akhirnya masuk surga. Padahal isinya hidupnya maksiat. Nah, jadi kita hadir di TikTok, di YouTube, agar semua orang nonton. Nah, kalau masih maksiat, kenapa kalian maksiat gitu? Padahal udah ada yang ngasih tahu. Dan ini yang kemudian ini Gus, yang kemudian saya surprise dari kunjungan ke pesantren ini adalah memang tim multimedianya Gus. Iya Habib. Karena secara multimedia ini sudah canggih banget. Dan menariknya juga dilakoni oleh santri. Dari kameramennya, editingnya, audionya, lightingnya itu semua santri. Semuanya santri. Semua santri. Nah, ini bagian dari itu ya Gus. Bagian dari untuk mendakwahkan Islam keluar pesantren. Ini semua yang Habib lihat, ini otodidak banget. Ini santri kita didik dari setiap tingkatan. Jadi betul-betul filosofi pesantren itu kita pakai. Jadi pesantren itu kan harus mampu menjawab tantangan zaman. Jadi cerita sederhananya COVID. Jadi kita selalu paham bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti mengandung 1000 hikmah. Mungkin kita nggak tahu saja ketika dulu ada COVID. Jadi ceritanya ketika awal-awal COVID, santri ini diliburkan. Ya, 3 bulan pertama di Maret 2020. Ketika pemerintah menetapkan PSBB berskala besar itu, kita tutup pesantren ini. Banyak santri yang kangen sama Pak Kiai, karena mereka di rumah kan memegang handphone. Nah, maka mereka minta supaya ada jadwal tertentu yang di YouTube-kan. Maka dari situ kita panggil lah mereka-mereka, ini ada namanya Ustadz Hilman, Ustadz Fadil, ada Ustadz Ismail. Ini yang awal-awal. Ya, kita panggil mereka pakai kamera, modal mereka sendiri. Saya ingin tahu seberapa besar, ya, katakan keseriusan mereka
saya juga sedang mencari bakat-bakat terpendam. Kan tidak semua guru kemudian bisa memegang alat ini dan hidup dengan pola seperti ini kan Habib. Iya. Kalau begitu saya juga pengen tahu nih Ustadz Fadil nanti suruh kita jadi kameramen saya. Jadi Habib, ini pakai handphone dulu nih. Pakai handphone. Nah, lama-lama kemudian saya Habib juga saya menghentikan semua kegiatan saya di luar pesantren. Ada masyarakat yang kadang-kadang protes, kok Gus Faiz takut sama COVID, takut sama Allah. Gitu. Saya bilang bahwa saya ini takut sama Allah gitu. Ketika Allah menurunkan seperti itu, maka kita wajib berikhtiar kan. Saya kalau ke masjid, nanti ada orang masjid kena, saya kan di tracing. Kalau yang di tracing cuma saya dengan keluarga saya, nggak masalah Habib. Tapi saya ketemu dengan 300 santri kelas 6 misalnya, mereka di tracing semua. Mereka bertemu dengan temannya, maka di tracing semuanya. Maka saya cut kehidupan saya di luar pesantren. Karena saya mencintai santri-santri saya yang dari kecil melepaskan kehangatan orang tua, datang ke sini. Apa hanya karena atas nama Maulid Nabi, apalagi amplop yang tebal, harus saya tinggalkan mereka dengan resiko yang juga akan kembali ke mereka. Yang dapat amplopnya saya, yang makan nasi keburinya saya, yang disuap mereka. Buat saya nggak fair ini. Maka kemudian saya melatih teman-teman ini, santri-santri ini. Nah, begitu hasilnya lumayan bagus dengan kamera handphone, saya mulai belikan kamera Habib. Yang kamera itu sudah kita hibahkan lagi hari ini ke mereka-mereka yang membutuhkan itu. Seiring dengan mereka punya akun YouTube, punya Facebook, kan ada pemasukan nih Habib ya. Pemasukan, kita melihat keseriusan, maka terbangun. Dan bagusnya Habib, ini Habib lihat dari postur tubuhnya kan. Ini menunjukkan dari setiap tingkatan. Karena saya bilang tidak boleh kita hidup itu mengandalkan satu orang. Yang paling pintar misalnya Fadil. Fadil ini sekarang sudah kuliah di UI Habib, Fakultas Ekonomi, tapi tetap setia megang kamera untuk saya Habib. Nah, saya berpikir bahwa pada satu masa mungkin Fadil punya cita-cita ingin jadi rektor UI. Lalu siapa yang pegang kamera? Jadi di sini tradisinya sebelum yang ini keluar, itu sudah ada kaderisasi. Jadi bukan patah tumbuh hilang berganti. Sebelum patah sudah tumbuh. Tumbuh dulu. Nah, inilah Habib, kalau nanti Habib mau tahu, seperti Yusril dari Maluku itu ya, biasa nangkap ikan di rumahnya Habib. Sekarang sudah familiar dengan laptop, dengan kamera gitu ya. Nah, ini semuanya adalah mereka yang belajar otodidak. Jadi kalau Habib tes dengan ilmu yang sebenar-benarnya, ya nggak bisa mereka jawab. Gitu. Nah, ini Habib mereka. Ya itu. Jadi akhirnya kemudian inilah yang membuat mereka ketika keluar dari pesantren bukan hanya dapat ilmu pesantren, tapi juga dapat ilmu multimedia. Bahkan kalau saya boleh cerita Habib, Fadil ini dulu ceritanya cita-citanya mau ke Yaman Habib, mau ngaji sesuai dengan tradisi dan kebiasaan. Sering bertemu dengan saya, sering ikut saya, sering dengar cerita saya. Saya lihat dunia yang terbuka. Dia nggak bilang-bilang Habib, daftar ke UI, nggak izin saya, tiba-tiba dapat masuk dan diterima pakai beasiswa Habib. Itu dari barokahnya kamera. Benar. Barokahnya YouTube. Benar. Melihat dunia yang berubah. Benar. Gitu loh. Makanya akhirnya dia punya pilihan kayak gitu. Iya, itu saya selalu bilang dulu Gus, bahwa cita-cita saya ketika bikin YouTube mungkin kemudian menjadi sukses karena niatnya benar. Kata saya nggak apa-apa nggak ditonton orang, yang penting ditonton oleh Allah. Bahwa kita telah melakukan sesuatu sekecil apapun. Sebagaimana seekor burung yang meneteskan air tetes demi tetes ke apinya Nabi Ibrahim, ya mungkin tidak akan banyak membantu, tapi akhirnya ya itu soal niat kita. Betul. Nah itu bagi saya itu soal keberkahan. Makanya saya tuh kalau cari kameramen, editor saya gitu. Kalau mau cari duit jangan di sini deh. Kalau cari berkah iya. Kalau mau di sini kamu nggak saya gaji loh. Akhirnya pergi semua. Kalau nggak digaji ya pergi loh. Tapi enggak lah. Alhamdulillah akhirnya gitu. Rumus saya intan surullah yang suruh. Betul. Karena kita bantu menyebarkan agama Allah dan akhirnya Allah yang urus tuh semua urusan kita. Itu saya Gus dari sekarang udah tahun keempat nih Gus di YouTube. Itu alhamdulillah tidak ada kesulitan berarti, semua dibantu oleh Allah dan semuanya jadi jalan baik-baik saja. Bahkan nih, nah ini pertaruhan nih Gus. Saat video ini diambil, akun saya ini sedang dihack. Sedang dihack akun YouTube, 850.000 subscriber Gus. Lumayan itu, iya. Nah akhirnya ketika saya tadi subuh-subuh bangun, dapat kabar soal itu. Terus saya doa Gus. Kata saya, ya Allah,
lumayan lah 850.000 ini bantu banyak orang nggak tersesat lagi. Ya tolong diatur lah ya Allah gimana enaknya. Nah kita lihat nih Bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anta ala ma tasya'u qadir. Benar, saya tuh selalu diajari anak urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid. Allah yang ingin. Nah, kita lihatlah nanti. Makanya saya nggak begitu khawatir, Gus. Ya nyesel dikit paling ya. Nah, Gus karena kebetulan saya sudah banyak menuturkan doa-doa tadi. Nah, saya minta sekarang jenengan doakan semoga dakwah kita ini jalan lancar insya Allah. Khususnya akun saya ini semoga baik-baik saja. Habib. Saya ketiga Habib menyebut kata-kata Habib negeri dan Habib swasta. Saya yakin di Habib ini Habib Maduraan. Iya. Beliau lahir di Bondowoso ya. Jadi tradisi orang Madura. Apalagi saya ini orang NU. Sebelum lahir pun sudah NU. Karena bapak saya NU, ibu saya NU, bahkan kakek saya, nenek saya. Jadi tradisi orang NU itu selalu menghormati Ahlul Bait gitu. Nah, jadi kalau Habib itu minta doa sama saya, itu tidak bisa diterima oleh saya Habib secara kultur yang mendidik saya. Jadi harus Habib dulu yang memulai dengan doa, nanti kita ini ya akan mengikuti Ahlul Bait. Apalagi Ahlul Bait dengan ilmu, dengan akhlak, dengan senyum, dan dengan nasi kebuli yang tadi saya diajak makan oleh beliau. Nah, saya tahu nih trik-trik begini ini saya tahu. Jadi lebih baik saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina lituqda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.